Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Agak lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Agak lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Agak lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Agak lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Ada hal yang sebetulnya ini sudah dibahas berkali-kali, tentang pandangan Islam terhadap musik. Tapi mungkin ini dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang terakhir yang terjadi. Seperti contohnya saya baca di berita ada santri yang menutup telinganya ketika mereka divaksin gitu, ada musiknya untuk menjaga mungkin menjaga supaya mereka tidak terganggu menghafal Al-Quran. Mereka menutup ini mungkin ya, soalnya tidak diklarifikasi seperti itu. Nah, hukum musik sendiri menurut Islam bagaimana, Ustaz? Apakah memang haram total atau haram mutlak atau seperti apa, Ustaz? Kita begini ya, sebelum bicara tentang hukum musik yang sudah banyak juga saya terangkan dalam berbagai kesempatan di ta'lim, betul. Dan itu juga bisa dilacak di video-video kita yang bersumber langsung ya dari Adidat Official. Jadi bukan potongan-potongan yang kadang-kadang menimbulkan polemik juga dengan narasi-narasi tertentu. Saya ingin lebih melihat dulu dari sudut pandang yang objektif dan ilmiah, sehingga pembahasannya bisa bersifat proporsional ya. Nah, ini kan belajar dari satu keadaan, saya tidak menyebut kasus ya, tapi lebih kepada satu keadaan yang menampilkan kalangan-kalangan santri yang sisi positifnya, Masya Allah mereka kan merespon gitu kan, seruan vaksinasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah, dan sisi itu kan harusnya mendapatkan apresiasi ya di titik ini gitu. Ya, dari sudut pandang misalnya yang baik itu pro ataupun menggalakkan vaksin, itu mereka merespon itu semua dengan segala resiko yang ada. Kemudian yang kedua, dalam keadaan mereka menutup telinga, saya juga melihat itu videonya, juga melihat berita-berita yang tersebar dan sudut pandang atau beragam opini yang tampak juga memberikan pandangan kepada mereka. Sekarang sebelum kita bahas dari persepsi hukum musik, kita bahas dulu dari keadaan yang nampak pada saat itu ya, dari sudut pandang pertama tentang sudut pandang kebangsaan dulu ya dalam hal ini isu toleransi yang dibangun. Saya melihat bahwa ini sesungguhnya satu contoh sikap toleran yang sangat luar biasa ya. Kenapa itu bisa kita sampaikan? Kita melepaskan dulu ya dari berbagai persepsi yang ada, sekalipun mereka misalnya memaknai musik sesuatu yang haram misalnya gitu kan, ya, atau mereka sedang berkonsentrasi untuk bisa mempertahankan hafalan Qur'annya. Tapi saat yang bersamaan ketika di ruangan itu saat divaksinasi, yang kita lihat di video ya, itu kan kebanyakannya santri, hampir semua santri kan, ada santriwan, ada santriwati ya, yang ditampilkan kan kita tidak melihat sosok-sosok lain peserta vaksinasi itu kecuali para santri. Dan dibunyikan, distelkan
ya musik yang notabene memang tidak selaras genrenya dengan kepentingan santri. Iya, betul. Dan hebatnya mereka tidak memprotes misalnya panitia vaksinasi. Ya, bisa saja mereka katakan tolong dong hentikan musiknya gitu kan. Atau misalnya secara ekstrim memprotes atau nggak mau vaksin karena ada itu kan tidak dilakukan. Betul. Yang justru mereka lakukan adalah menghormati penyelenggara vaksin, gitu kan? Iya. Dengan cara apa? Ya membiarkan mereka, gitu kan, melakukan apa yang standarnya mereka kerjakan, tapi saat yang bersamaan toleransi itu ditunjukkan dengan tidak mendengarkan ya, gitu kan? Iya. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, mereka menghormati, ya bertoleransi kepada orang yang menyenangi musik pada saat itu kan, yang menikmati kan nggak dipaksakan kepada mereka kan. Betul. Ya tujuan mereka datang adalah untuk divaksin, bukan untuk mendengarkan musik. Iya. Kan? Jadi kalau panitianya mau dengarkan musik, mereka kata silahkan. Toh dengan kami menutup telinga pun kan Anda masih bisa mendengar. Apakah dengan kami menutup telinga lantas Anda tidak mendengar musik Anda? Iya. Jadi sesungguhnya ini satu sisi toleransi yang sedang ditunjukkan oleh kalangan para santri yang menghormati orang yang sedang mendengarkan musik tanpa harus mengganggu mereka, dan mereka punya kewajiban untuk menjalankan tugasnya, dan tugas itu pun dihormati pula dengan datangnya para santri untuk divaksin. Jadi di sisi ini sesungguhnya yang harus kita hadirkan adalah sisi apresiasi kepada santri itu. Ya, jadi bukan nyinyiran, bukan kecaman, apalagi misalnya atau tuduhan-tuduhan tertentu, justru dipertanyakan ketika misalnya ada satu persepsi yang negatif yang dialamatkan kepada mereka, misalnya dengan diksi-diksi yang kurang tepat, apakah itu misalnya didekatkan kepada sifat ekstrim, radikal dan sebagainya. Ya sejak kapan ciri radikal itu nggak mendengarkan musik? Sejak kapan ciri ekstrim itu tidak mendengarkan musik, saya kan? Ya saya kira belum ada satu standar ya. Kita itu masalahnya nggak punya standar untuk menetapkan sesuatu itu menjadi radikal, sesuatu menjadi teroris gitu. Sehingga senantiasa melekat kepada satu aspek yang boleh jadi aspek itu tidak seperti yang digambarkan. Ya saya secara gamblangnya menyebutkan kenapa sih harus kalau disebutkan teroris selalu lekat dengan hal-hal tertentu dalam Islam. Saya kan jangan sampai nanti terkesan begini, jangan sampai yang celana cingkrang teroris, jangan sampai yang jenggotan teroris. Jadi jangan membentuk atau membangun satu persepsi yang tidak relevan. Jangan sampai yang nggak dengar musik teroris gitu kan, jadi aneh gitu. Yang belajar bahasa Arab teroris. Terus cara berpikir begini kita akan katakan begini, oh jadi yang belajar bahasa Mandarin itu komunis. Yang belajar bahasa Rusia itu komunis. Iya. Ya, jadi itu kan cara berpikir yang salah gitu. Betul. Ya, jadi saya ingin membangun sebuah kesetaraan dengan struktur yang berpikir yang benar bahwa sikap toleran dan menghormati itu penting. Ya, dari sudut pandang mana objektivitas penilaian kita. Ini yang datang itu santri loh. Ya, dan santri itu boleh jadi lekat dengan nilai-nilai pembelajaran dalam keagamaan. Butuh fokus. Yang dalam beberapa keterangan para tokoh kan dengan bijak mengatakan, boleh jadi mereka itu sedang konsentrasi merojaah Al-Quran. Ya, saya juga punya santri-santri yang memang lekat dengan Al-Quran. Yang ketika mereka hadir di satu acara tertentu itu kadang nggak lepas dari murojaah. Murojaah itu mengulang-ulang Al-Quran, mengulang supaya lancar. Dan memang chemistry itu antara Al-Quran dengan musik tidak ketemu. Ya, jadi transmisinya beda gitu. Transmisinya beda. Karena itu saya juga selalu menganjurkan kepada santri yang sedang menghafal Al-Quran itu untuk menjauhi musik, meninggalkan musik, karena memang beda gitu. Ya beda antara transmisi Al-Quran dengan musik itu berbeda. Boleh jadi anak-anak ID, kita belum bahas hukum musik ya. Kita baru bicara tentang orang-orang yang memang berkonsentrasi sedang fokus kepada Al-Quran. Ya jangankan dalam konteks menghafal Quran lah, Anda aja kalau fokus kepada pekerjaan tertentu, kan? Kemudian ada hal-hal tertentu yang tidak biasa bagi Anda yang bertentangan dengan itu, kan Anda jauhkan dulu. Terlepas dari hukumnya. Anda nggak suka misalnya ya nggak harus musik lah. Kita katakan misalnya Anda nggak suka kopi, ya kan? Ya terlepas dari hukum kopi. Sementara ketika Anda sedang kerja orang nyodorkan kopi, Anda kan akan katakan saya nggak minum kopi, tolong jauhkan dulu. Gitu kan? Baik. Nah itu kurang lebih ya. Jadi saya ingin membangun sebuah kesadaran persepsi publik, menempatkan keadilan yang objektif itu pada tempat yang benar. Jadi jangan sampai karena sentimen tertentu kita katakan oh ini nih. Misalnya pandangan A, pandangan B, kita tidak spesifik ya mengatakan misalnya pihak tertentu tidak. Kita hanya ingin mengatakan mari bangun persepsi yang benar, objektivitas yang proporsional, sehingga kita tidak harus memaksakan apa yang kita inginkan jadi sebuah kebenaran mutlak yang orang lain harus ikut persepsi kita. Ya, betul. Ini ciri berpikir liberal. Jadi liberal itu kadang-kadang aneh gitu cara berpikirnya. Ya.
dia selalu merelatifkan kebenaran, kan? Yang dimiliki orang lain, tapi memaksakan pendapat pribadi untuk menjadi kebenaran mutlak bagi semua orang, kan aneh gitu. Iya. Ya dia mengatakan itu nggak benar, ini apa namanya salah gitu. Tapi saat yang bersamaan dia memaksakan apa yang dia ingin sampaikan, kan tidak tepat ya. Nah, jadi di sini kita saling menghormati, menghargai, apalagi kan dalam undang-undang jelas pasal 29 ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Menghafal Al-Quran, bermurajaah, kalimat thayyibah, mendalami agama itu bagi orang Islam itu ibadah. Ya, jadi bahkan ketika mereka divaksin pun, ya ketika mereka niatkan itu bagian dari penguatan dirinya untuk ibadah, maka jadi hal tak terpisahkan untuk penyokong ibadahnya. Betul. Gitu? Itu sisi yang ingin kita tampilkan. Jadi sikap menghormati, sikap toleran, dan mengapresiasi apa yang ditampilkan oleh anak-anak ini di sudut pandang yang lain. Iya. Ya. Dan mereka juga butuh ketenangan waktu mungkin divaksin itu kan ada rasa takut atau apa mungkin. Ya. Mungkin kita bisa usulkan begini, yang paling objektif kita bisa usulkan, bisa nggak kita sesuaikan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Betul. Dengan konsepsi yang positif. Iya. Misal di kalangan santri yang diperdengarkan Quran, jadi sambil divaksin misalnya kan mendengar Al-Quran, itu kan auranya lebih positif. Betul. Ya, terus jangan harus disamakan dengan sudut pandang yang memang nggak biasa baca Quran. Wah ini radikal nih, vaksinnya pakai Quran. Waduh Joni, Anda yang gak biasa baca Quran, jangan menilai orang yang memang senang dengan Quran dengan persepsi yang lain. Misal yang senang dengan Quran, kan silakan. Yang senang dengan nasyid misalnya, silakan perdengarkan nasyid. Tapi yang positif, tidak harus dipahami semua senang difasilitasi. Nanti yang senang miras divaksin ada miras kan tidak begitu juga. Ya hal-hal yang dilarang, yang jelas tidak boleh. Sepakat kita dengan konsensus kebangsaan lewat undang-undang itu ditepikan. Ya tapi hal-hal yang nggak penting lah nggak usah diribut-ributkan lah. Iya betul. Ya, saya kadang-kadang suka bingung ya, hal-hal kecil tuh sekarang seringkali banyak ditampilkan, jadi polemik, jadi soal, padahal mutunya nggak ada gitu. Betul. Sehingga hanya menimbulkan keresahan aja. Sekarang sering saya katakan orang tuh sekarang butuh ketenangan, butuh makan, kan? Butuh keyakinan. Jadi kalau kita bisa menampilkan hal yang meyakinkan, mensupport, berbagi dalam kebaikan itu lebih positif saya kira. Setuju Ustaz. Gitu Mas Klik ya. Setuju gitu. Ya, kalau hukum musik sebetulnya sudah banyak saya sampaikan, itu kan masuk dalam bab ikhtilaf. Ikhtilaf itu adalah satu pandangan ya tentang hukum yang bersumber dari ragam ya dalil yang beragam baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang dari ragam dalil ini melahirkan beberapa persepsi dari para ulama yang tidak sama. Ada yang mengatakan misalnya tentang musik itu haramnya mutlak, pokoknya musik nggak boleh gitu kan. Ya ada satu dari kalangan ulama kemudian juga punya landasan tertentu, ini dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis kan. Nah di sisi lain juga ada yang berpendapat boleh ya dengan batasan yang ketat misalnya ya di musik apa yang boleh, diatur caranya bagaimana, liriknya seperti apa, dan itu pun punya dalil ya misalnya dalilnya apa dari hadis-hadis yang sampai ya kepada kita misalnya seperti apa riwayat-riwayat yang saat itu musik ada yang diperdengarkan misalnya atau nyanyian disampaikan, sehingga banyak ulama juga mengarang kitab terkait dengan persoalan hukum musik. Misalnya ada kitab namanya An-Nurul Kashif ya fi bayani hukmil ghina wal ma'azif ya, ada cahaya pembuka, cahaya yang terang gitu kan, yang menyingkap tentang hukum-hukum ghina, nyanyian ya wal ma'azif dan alat-alat musik. Ada al-musiqa halal al-haram. Ada lagi kitab misalnya al-hukmul ghina wal musiqa fi mizanil Islam. Itu sudah banyak dibahas dan itu sudah dimaklumi oleh para ulama. Jadi saling menghormati. Kalau yang berpandangan haram misalnya karena alasan-alasan tertentu ya dihormati, yang berpandangan boleh misalnya dengan batasan ketat ya dengan konteks-konteks tertentu ini dalilnya itu juga dihormati. Jadi itu biasa dalam Islam, biasa gitu. Dan kalau ingin Mas Klik lihat ada kajian saya yang sangat spesifik membahas dari mulai definisi musik itu apa sih, jangan-jangan kita bahas hukum tapi definisinya nggak tahu gitu kan. Definisi musik itu apa, kemudian dalil-dalil terkait musik apa, kejadian di zaman Nabi itu yang direspon lewat ayat dan hadis itu ya terkait dengan musik itu apa saja ya, sampai nanti misalnya turunnya surat Asy-Syu'ara itu kan dari ayat 227 sampai 230 itu ya terkait dengan itu. Kenapa dinamakan Asy-Syu'ara? Itu kan ada erat kaitannya juga para pujangga itu dengan musik juga. Karena syair jamaknya syu'ara
itu para pujangga ketika menyusun syair itu bentuk kayak puisinya gitu kan di Arab. Nah kemudian pujangganya disebut dengan syair, jamaknya disebut asy-syu'ara. Surah 26 itu ada surah asy-syu'ara namanya. Ya, di surah asy-syu'ara itu menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang Arab pada saat itu lekat dengan syair. Bagaimana sesuatu disebut dengan syair? Kan unsurnya ada beberapa unsur. Misalnya ada fasahah, ada kefasihan dalam kalimat-kalimatnya. Kemudian ada khayal. Khayal itu daya imajinasi yang tinggi sehingga dari syair bisa menjadi qasidah tersusun dengan baik. Dan unsur selanjutnya adalah apa? Musik. Ya. Jadi ada iramanya, irama-irama yang menyertainya. Makanya ketika nanti menjadi ilmu, ilmunya disebut dengan arud, itu punya 16 formulasi disebut dengan bahar. Ada tawil misalnya, tawilun lahudunal bukhari fadailu fa'ulun mafa'ilu. Rajas misalnya, mustaf'ilun. Itu nanti diturunkan dalam bentuk qasidah. Qasidah itu asalnya bukan rebana. Qasidah itu adalah bentuk 7 bait syair. Ya, yang ditampilkan dengan konteks tertentu. Ya, bisa jadi nanti ada terkait dengan hamasah, tentang keberanian, madah, tentang pujian. Itu bahkan yang dibangkitkan sehingga Nabi punya pujangga khusus, pujangga pribadi namanya Hasan bin Thabit. Ya, di sisi lain ada yang diharamkan seperti ghazal misalnya tentang rayuan, bawa orang untuk berzina, ada khamriyat untuk ngajak orang minum khamar dan sebagainya. Nah, di ayat-ayat Al-Quran banyak yang menyinggung tentang perilaku mereka itu yang tidak bermanfaat, disebut dengan lahwal hadis. Lahwal hadis itu hal yang tidak berguna. Apa yang tidak berguna itu yang menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah. Khamriyat, ya, yang ketika mereka nyampaikan syair dengan lisan mereka itu mereka ngajak minum khamar. Ya, ada yang ghazaliyat misalnya yang rayu untuk berzina dan sebagainya. Itu yang ditolak oleh syariat. Sementara madah itu dibenarkan, hamasah untuk menguatkan nilai keislaman itu dibenarkan. Nah, dari persepsi ini ketika ada ayat yang mengharamkan, ya, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun, ya, dan para pujangga itu ya mereka senantiasa mengikuti perbuatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi disebut oleh Quran hal yang mereka kerjakan itu nggak ada manfaatnya gitu. Ya, apa kamu tidak menyaksikan mereka itu seringkali datang ke lembah ya nyari inspirasi yang tidak jelas sehingga meninggalkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting. Ya, itu disindir oleh Al-Quran. Tapi di sisi lain ayatnya belum selesai. Illal ladzina amanu. Tapi di antara mereka ada pujangga yang beriman, yang dengan iman yang menjadikan karya mereka sebagai amal saleh. Membela Nabi ketika dihujat ya oleh syair-syair, dibela tuh lewat syair lagi. Itu Hasan bin Thabit. Ya, terus nanti ada banyak kejadian. Ya, kejadian tentang bagaimana misalnya beberapa kalangan itu bernyanyi ya di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ada yang menyebutkan bernyanyi, ada yang menyebutkan bernyanyi sambil juga menari gitu kan. Dan ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq ayahanda Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhuma itu datang mengatakan abi mazmur syaitani fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada nyanyian-nyanyian setan? Apa komentar Nabi? Biarkan ya Abu Bakar, itu kan. Ya, setiap orang punya hari idnya kita biarkan. Tapi kan ini juga banyak perdebatan gitu ya. Di sini yang mengatakan dalilnya boleh dengan batasan tertentu, sifat lagunya bagaimana, alat yang digunakan apa. Ada yang mengatakan itu kalau sama perempuan. Tapi ini kan perdebatan yang luas. Tapi secara singkat, akhirnya dari hal-hal yang melarang itu ada ulama yang mengkhususkan mengambil sudah aspek larangannya aja. Karena kita nggak merasa ada manfaat dengan musik. Kita mengambil ini hukum terlarang, maka menjauh dari musik. Satu golongan. Sisi yang lain mengatakan ini kita lihat ada aspek yang bermanfaat, yang dengan ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu juga yang memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana pemanfaatan musik pada saat itu dalam konteks-konteks yang dibenarkan. Sehingga mereka membuat sebuah batasan kebolehan musik diikat dengan syarat-syarat yang ketat dalam konteks ini. Nanti ada di liriknya ya terkait dengan penggunaan alatnya dan sebagainya. Tapi kalau dia misalnya diikutkan kepada hal yang haram, mutlak haram, apapun jenis musik yang digunakan. Misal kasidahan tapi di karaokean misalnya. Ya, kasidahan di diskotik misalnya sehingga menjadi diskotik syariah, ya itu nggak benar juga. Ya, nah ini pandangan hukum dari para ulama dan kita saling menghormati di situ. Ya, adapun saya lebih meninggalkan ya. Jadi saya lebih cenderung tidak menyukai musik. Saya pribadi ya, tapi kalau hukum saya mesti objektif. Jangan sampai misalnya saya menjauhi musik, saya nggak suka musik, tapi kita katakan haram mutlak, nggak boleh sama sekali. Nah, tidak, kita katakan ini loh, ada ulama yang membolehkan begini syaratnya, ada yang mengharamkan seperti ini. Lantas bagaimana Anda bersikap sesuai dengan keadaan diri Anda? Kalau Anda mau mendengarkan musik atau mau melihat ada manfaat di balik itu, ini syaratnya yang ketat. Ya, tapi kalau Anda melihat
nggak ada saya kecenderungan ke situ, ya sudah Anda tinggalkan. Ya, terus saya mau ngambil hukum haram saja untuk diri saya, nggak ada masalah, silahkan. Yang penting saling menghormati sisi dengan yang lainnya. Ya, nanti kalau mau lebih dalam, lihat nanti keterangan kita ya di hukum musik itu, tapi bukan yang potongan-potongan ya. Jadi saya juga sarankan ke teman-teman di netizen untuk cerdas, karena saya lihat itu marak sekarang video-video potongan itu yang dibumbui narasi tertentu. Betul, yang, untuk membenturkan satu sama lain itu yang kadang-kadang dan kadang nggak bermutu isu yang diangkat itu. Jadi saya juga cenderung tidak harus direspon yang seperti itu, tapi harus cerdas ya. Cerdas, kita klarifikasi, kita lihat lagi. Jadi jangan termakan satu provokasi, atau bahkan kadang-kadang bukan provokasi, karena sekarang eranya sudah begitu digitalisasi, dekat, semua orang pengen mencari ladang materi, tapi dengan cara yang tidak benar, dipotong-potong video, bikin narasi yang gak betul dan sebagainya gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita mesti cerdas tapi juga objektif dalam menilai kehidupan. Saya kira itu, dan ini pun gambaran besar ya. Jadi jangan langsung wah ini begini gitu, tidak. Tapi kita lihat dulu turunannya, lihat secara komplit, lihat secara sempurna. Nah, itu insya Allah akan terlihat dengan baik. Mungkin ada nasihat sebagai kita mungkin orang awam untuk menyikapi ada perbedaan pendapat ulama seperti itu. Apa sikap kita untuk supaya kita gak gampang dibentur-benturkan seperti itu, San? Ya, bersikap yang cerdas ya. Cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan gitu. Nah, ini harus di-quote, dibikin status kayak ini. Iya, cerdas itu anugerah, ya, bodoh itu pilihan gitu. Ya, cerdas menilai sesuatu secara proporsional, terus melihat aspek manfaatnya kepada kita apa sih kalau ribut begitu gitu. Iya. Ya, kan kita bisa sepakat pada hal-hal yang telah disepakati. Ya. Korupsi itu haram, jelas haram, sudah kita sepakat di situ. Orang yang korupsi ya dihukumi dengan itu, ada hukum juga dunianya dan sebagainya. Tapi pada hal-hal yang kita bisa berbeda, cara pandang kita berbeda, termasuk juga syariat menurunkan satu jenis-jenis yang beragam, tuntunan ibadah yang beragam itu, karena memang satu melihat bahwa tidak semua kemampuan setiap hamba itu bisa melakukan satu hal yang sama, sehingga diberikan tuntunan yang beragam sifatnya. Ya, ada yang sifatnya bacaan, seperti bacaan Quran pun kan ada berapa riwayat. Ada yang baca dengan A, baca dengan E, ada yang wadduha, wadduhe. Yang baca wadduha dengan wadduhe kan sama-sama saja. Ya. Tapi dilihat karena keadaan lisan dulu orang Arab pun berbeda-beda, ada yang sulit mengucapkan itu sehingga diberikan alternatif dengan bacaan yang lain dan sama maknanya. Itu dari bacaan. Ada yang gerakan, ya gerakan misalnya antara yang sujud pakai lutut duluan, pakai telapak tangan duluan gitu kan. Itu kan sebuah fleksibilitas, kemudahan bagi kita. Ya, jadi kalau ada tangannya cedera bisa pakai lutut duluan. Jadi nggak usah dipertentangkan. Yang pakai lutut salah, pakai telapak tangan tidak benar. Terus pakai apa? Kepala duluan. Gitu kan? Nah, jadi semua ragam ini kita pahami kalau ulama berbeda pendapat, itu bukan pendapatnya ulama sebetulnya. Tapi mereka melihat ada keragaman yang dibawa oleh spirit syariat untuk memudahkan setiap hamba itu dalam rangka ibadah. Karena diduga setiap hamba tidak memiliki kemampuan yang sama di satu sisi yang serupa. Ya. Tapi kalau semua hamba dinilai itu bisa melakukan dengan cara yang sama, maka syariat memberikan satu panduan yang mutlak, nggak ada perbedaan pendapat. Jadi jangan katakan ada perbedaan pendapat tentang makna qul huwallahu ahad. Nah, itu artinya nggak tahu, itu ngarang gitu. Nah, jangan Anda mengatakan ada perbedaan pendapat tentang misalnya bagaimana seseorang ketika berpindah dari berdiri kepada ruku untuk membaca Allahu Akbar, nggak ada perbedaan pendapat di situ. Kan? Nah, jadi bagaimana sikap kita yang cerdas, sikap menyikapi dengan proporsional. Ya, yang pertama kita menghargai pada setiap ragam perbedaan itu. Kemudian yang kedua kita mencari referensi untuk menambah wawasan. Kenapa si fulan begini, kenapa saya seperti ini, sehingga tercerdaskan diri kita untuk memahami sikap yang diambil oleh orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Oh, kawan saya yang kunut tuh dalilnya ternyata ini. Oh, kalau saya nggak kunut ternyata dalilnya ini. Ya, jadi nggak ada kaitan dengan golongan tertentu, ormas tertentu, tapi sikap yang diambil karena memang kita meyakini dari dalil yang ada yang ditampilkan kepada kita. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, oh kalau si fulan jadi imam dia kunut, saya ikut di belakang dia, saya mengaminkan. Tapi kalau saya jadi imam, si fulan pun di belakang kita, misalnya saya tidak kunut, misal ya, maka si fulan pun tidak harus sujud sahwi. Setelah itu, dan kita sepakat yang kunut benar, yang tidak kunut juga benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Gitu kan? Nah, itu yang saya maksudkan cerdas, sehingga hidup kita tetap harmoni, pikiran kita tetap tenang, beraktivitas juga nyaman dan gak ada kegaduhan gitu.
Jadi kuncinya cerdas ya Tad? Iya, tapi bukan berarti kita menghukumi orang-orang yang ribut misalnya nggak cerdas ya, nggak seperti itu juga. Iya, betul. Bisa jadi sudut pandang yang mungkin belum meluas atau pengetahuan yang belum dalam. Ya kalau orang belum tahu kan tidak untuk berdebat. Ya, saya tuh paling menghindari kalau ada orang yang tidak tahu ngajak berdebat gitu. Ya, karena yang belum tahu itu harus diberitahu bukan didebat. Dan saya juga tidak suka harus memarahi atau mencela. Ya, orang yang belum tahu itu diberitahu bukan dicela. Ya, mencela orang yang belum tahu itu ya tidak ada kerjaan gitu. Ya, kecuali orang-orang yang memang berbuat maksiat, yang tidak mau meninggalkan pekerjaannya dan sebagainya, dan itu pun masih diikat dengan cara yang ma'ruf. Ya, mencegah yang mungkar dengan cara yang ma'ruf. Ya, jangan sampai mengerjakan yang ma'ruf dengan cara yang mungkar, itu ya tidak tepat. Ya. Itu banyak yang terjadi sekarang. Mas Klik ya. Terima kasih Ustaz di pencerahan kita, dan mudah-mudahan ini juga menjadi jawaban untuk masyarakat kita menyikapi perbedaan, toleransi yang betul, yang benar, dan tadi itu kuncinya menambah kecerdasan. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Pemirsa, demikian bincang kita dengan guru kita Ustadz Adi Hidayat. Saya Klik. Insya Allah kita akan berjumpa kembali untuk pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.